Oke, jadi kali ini kita mau bahas tentang matematika lagi nih, tentang hubungan antara jarak, kecepatan, sama waktu ya. Pertama kita mulai dari definisinya dulu, jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh ya kan. Jadi misalkan kalian punya lintasan nih, dari A ke B ya kan, itu berarti jarak lintasan dari A ke B itu adalah disebutnya jarak nih, kayak gitu. Sederhananya seperti itu. Terus kecepatan itu pengertiannya adalah cepat atau lambatnya suatu benda menempuh jarak ya. Jadi misalnya di sini ada suatu mobil ya kan, atau motor gitu. Nah kecepatan dari A ke B ini disebutnya adalah cepat atau lambatnya itu disebutnya adalah kecepatan. Sedangkan waktu itu adalah lama yang dibutuhkan dalam menempuh suatu perjalanan. Jadi lamanya dari A ke B itu berapa gitu. Itu disebutnya adalah waktu. Nah, biasanya untuk menggambarkan hubungannya itu ada yang namanya segitiga ini ya. Hubungan segitiga antara jarak, kecepatan sama waktu gitu. Jarak di bagian atas, kecepatan sama waktu di bagian bawah ya kan. Jadi hubungannya itu adalah jika kalau kita mencari J atau jarak itu berarti ini dikali sama ini gitu. Kecepatan dikali waktu. Kalau kita mau mencari K berarti jarak dibagi waktu. Dan kalau kita mau mencari W, berarti sama dengan W jarak dibagi kecepatan. Nah, jadi kayak gitu hubungannya teman-teman. Dari segitiga ini. Nah, aplikasi buat apa aja sih? Yang pertama itu biasanya untuk menghitung jadwal suatu perjalanan, ya kan? Yang kedua itu untuk menghitung bahan bakar dari suatu perjalanan. Yang ketiga itu biasanya untuk menghitung panjang lintasan suatu proyek pekerjaan. Biasanya kayak gitu. Nah, di sini ada contoh soal, jarak rumah Surya dan rumah Yayan itu 275 km. Nah, Surya berkendara dari rumahnya menuju rumah Yayan pada pukul 10 pagi ya, dengan kecepatan rata-rata 52 km per jam. Pada waktu bersamaan, Yayan berkendara menuju rumah Surya dengan kecepatan 58 km per jam. Nah, jika melalui jalur yang sama nih, jalan yang sama, dan semuanya lancar, nggak ada hambatan, pada pukul berapakah mereka akan berpapasan, ya kan? Berarti diibaratkan seperti ini, teman-teman. Di sini ada jarak, ya kan? Panjang lintasannya itu 275 km. Ini rumah Surya, ini rumah Yayan ya. Kita singkat aja S sama Y. Nah, mereka semuanya berangkat pada waktu yang sama nih, jam 10 pagi. Di Surya itu dia kecepatannya adalah 52 km per jam. Dan si Yayan itu kecepatannya 58 km per jam. Nah yang ditanya adalah kapan si Surya sama Yayan ini ketemu atau berpapasan di sini nih kira-kira nih. Kayak gitu kan. Nah tadi ingat dari segitiga JKW tadi, ya kan? Jarak, kecepatan, waktu. Yang ditanya adalah waktu ya, W. Berarti rumusnya adalah jarak dibagi sama kecepatan. Jaraknya dibagi berapa tuh? 275. Nah, kecepatannya. Nah, karena mereka saling berpapasan, berarti kita tambah nih antara kecepatan si Surya sama si Yayan. Karena mereka dari masing-masing tempat dengan jalur yang sama ya, itu saling mendekati gitu. Jadi kita tambah kecepatannya 52 ditambah 58 ya kan. Di sini satuannya kilometer, kecepatan juga sama kilometer nih. Berarti nanti hasilnya ini adalah jam gitu teman-teman. 275 dibagi 52 tambah 58 ya. Itu hasilnya sama dengan 2,5 jam. Atau kalau kita ubah ke dalam menit ya, berarti 2 jam 30 menit. Ya kan? Karena kan 0,5 dikali 60 kan sama dengan 30 ya. Atau 150 menit.
Nah, berarti tadi awalnya mereka berangkat jam berapa tuh? Karena bareng jam 10 pagi ya. Jam 10 pagi ditambah 2 jam 30 menit. Nah, berarti mereka akan ketemu jam setengah 1 siang atau 12.30. Nah, oke, jadi kayak gitu caranya buat soal yang pertama nih. Lanjut soal yang kedua, Ferry berangkat dari kota A pukul 8 pagi dengan kecepatan 50 km per jam menuju kota B. Sedangkan Dina berangkat dari kota B pada pukul 9 pagi ya kan, dengan kecepatan 60 km per jam menuju kota A. Jika jarak kota A dan B adalah 600 km, maka mereka akan berpapasan pada pukul berapa? Nah, ini ada modifikasi nih dari soal yang pertama tadi. Jadi si Ferry sama Dina ya, itu panjang lintasnya 600 km, ya kan? Ferry berangkat pukul 8, Dina berangkat pukul 9, ya kan? Kecepatannya yang Ferry adalah 50 km per jam, sedangkan Dina itu 60 km per jam. Nah, berarti karena Ferry berangkat duluan, lintasnya kita kurangi nih teman-teman nih lintasannya. Ferry berangkat pukul 8 dengan kecepatan 50 km per jam. Berarti saat pukul 9, Ferry udah menempuh berapa jarak tuh gitu kan. Tinggal kita kaliin aja dari rumus segitiga tadi kan, JKW tadi. JKW. Kita mau ngitung jaraknya, jarak si Ferry. Dari pukul 8 sampai pukul 9 ya. Berarti 50 km per jam ya kan. Dikali selisih dari jam 8 sampai jam 9 berarti 1 jam ya kan. Kali 1 dong. Berarti sama dengan 50 km. Berarti si Ferry itu sudah menempuh 50 km nih teman-teman nih. Berarti jaraknya itu dari 600 dikurangi 50 ya. Tinggal 550 km. Berarti jarak antara si Ferry sama Dina ini tinggal 550 km ya kan. Ferry kecepatannya 50 km per jam. Dina kecepatannya 60 km per jam. Nah, karena mereka dua saling mendekati, ingat tadi pakai rumus yang JKW tadi, ya waktu sama dengan ya kan jarak dibagi kecepatan. Berarti jaraknya 550 dibagi 50 tambah 60 ya kan. 550 dibagi 110. Terus hasilnya sama dengan 5 jam. Nah, berarti kita mulai dari jam 9 ya, karena kan Ferry udah berangkat duluan nih. Mereka pukul berapa nih? Mereka akan berpapasan. Berarti jam 9 ditambah 5 jam. Berarti sama dengan jam 14.00 atau jam 2 siang ya. Mereka akan berpapasan kayak gitu. Hasilnya. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 3. Dua orang pengendara sepeda motor melakukan start pada suatu rute dari satu titik yang sama. Ya kan? Pengendara motor kedua start dengan kecepatan 10 km per jam dan memulai perjalanan 3 jam setelah pengendara pertama yang berkecepatan 6 km per jam. Nah, pertanyaannya berapa waktu yang diperlukan untuk menyusul pengendara pertama? Jadi analogi seperti ini nih. Ada suatu jarak ya kan? Ada suatu lintasan, ini ada si A sama si B. Nah, si A ini atau pengendara pertama itu punya kecepatan 6 km per jam. Si B ini punya kecepatan 10 km per jam. Nah, terus si A itu berangkatnya 3 jam lebih dulu. Sedangkan si B itu berarti terlambat ya. Terlambat 3 jam. Nah, kapan nih si B itu bakal nyusul si A ya kan? Nah, pertama-tama karena si B itu duluan, kita cari dulu jarak yang sudah ditempuh sama si A. Salah ya. Karena si A duluan,
kita mau cari jarak yang telah ditempuh sama si A, ya kan? Ingat tembus segitiga lagi, J, K, W ya. Berarti jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatan si A itu adalah 6 km per jam. Waktunya adalah 3 jam. Nah, kita coret-coret ya kan. Berarti yang sudah ditempuh adalah 18 km per jam. Terus kita mau cari tahu tuh kapan si B itu bakal ketemu sama si A gitu. Jangan jaraknya itu kan sama dengan 18 km per jam ya kan. Sedangkan selisihnya antara si A sama B ini itu 10 km per jam dikurangi 6 km per jam. Jadi ibaratnya setiap kilometer teman-teman nih si B ini atau pengendara kedua itu bakal punya selisih 4 km ya kan, karena selisihnya 4 km dia setiap jamnya ya, 4 km per jam. Ini bukan jam ya, salah nih, 18 km aja kan jarak. Nah berarti setiap jamnya di si B ini atau pengendara kedua itu bakal selisih 4 km. Yang kita tahu tuh jaraknya adalah 18 km ya kan. Kalau kita mau cari waktunya berarti dibagi sama kecepatannya 4 km per jam ya kan. Berapa jam tuh nanti dia bakal susul atau ketemu gitu. Berarti 18 dibagi 4 ya. 18 bagi 4 itu hasilnya adalah 4,5 jam. Atau kalau kita ubah itu berarti 4 jam 30 menit. Nah, karena berarti kecepatan kapan si B ini nyusul si A itu adalah waktunya adalah 4 jam 30 menit. Nah, nanti biasanya tuh kalau teman-teman ada soal yang agak beda, biasanya ada pukul awalnya tuh. Kalian tinggal tambahin aja gitu. Kalau misalnya berangkatnya jam 10 misalnya, berarti kalau 4 jam 30 menitnya itu ya jam setengah 3 ya. Berarti ya kayak gitu biasanya yang modifikasinya kayak gitu doang biasanya. Oke, jadi kayak gitu teman-teman cara mencarinya. Semoga bermanfaat buat semuanya.